bahas panggung politik ini bersama pengamat manajemen politik, ada Bapak Budi Sucipto, dan juga ada pengamat komunikasi politik, ada Bapak Effendi Ghazali, dan di Yogyakarta sudah ada Mas Zainal Arifin yang merupakan dari Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi, serta di ajang Rakornas ini ada Bapak Johnny Allen. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Selamat sore. Ya, namun sebelum ini kita coba simak dulu dan sedikit menakar begitu arti dari penekanan-penekanan pada pidato Pak SBY siang tadi. Demi kehormatan dan kejayaan partai, saya ingin menyampaikan kepada para kader, dengarkan baik-baik, tenang. Siapa saja di antara kita yang tidak mau dan tidak sanggup menjalankan prinsip etika perjuangan partai, khususnya politik bersih, lebih baik meninggalkan partai ini. Silahkan dengan baik-baik serahkan kartu tanda anggota saudara kepada kader partai. Meskipun kita sedih karena berpisah, tetapi nama baik, citra, dan kehormatan partai di atas segalanya. Sekali lagi, jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Jangan karena ulah segelintir kader, jutaan kader ikut menanggungnya. Dalam kaitan ini, Dewan Kehormatan Partai yang saya pimpin sendiri akan segera memberlakukan kode etik yang lebih tegas. Dewan Kehormatan juga akan lebih proaktif dan aktif menjalankan tugasnya. Ya, itu yang disampaikan oleh Pak SBY. Saya mau tanya dulu ke Pak Johnny Allen. Boleh Pak. Iya, tadi SBY mengatakan dengan tegas, intinya adalah yang tidak mau beretika politik yang bersih, sehat santun silakan keluar. Anda merasa disindir nggak dari ucapan Pak SBY tadi? Saya kira yang pertama, itu kan himbauan moral. Himbauan moral ini sangat baik untuk Partai Demokrat, bahkan juga saya kira untuk bangsa ini pun baik. Karena itu adalah himbauan moral sebagaimana nilai-nilai budaya dan agama kita. Baru-baru ini Anda dilaporkan oleh orang yang dekat dengan Anda terkait dugaan praktik mafia anggaran. Kemudian nama Anda juga disebut dalam beberapa kasus. Anda tidak merasa apa yang diucapkan Pak SBY itu juga menjadi bahan refleksi Anda begitu? Saya kira kita semua kader Demokrat merefleksi diri. Tapi dalam konteks himbauan moral itu adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bisa saja orang menuduh, tapi penuduhan adalah bukan menjadi faktor di dalam salah satu persyaratan hukum kita. Tapi kita wajib menjaga diri, wajib mengimplementasikan himbauan itu karena himbauan itu adalah himbauan yang baik untuk diimplementasikan. Menurut Anda himbauan atau pidato itu menyasar orang-orang yang spesifik nggak? Himbauan itu secara umum adalah untuk seluruh kader Partai Demokrat dari Sabang sampai Merauke. Himbauan itu walaupun ada beberapa kejadian, beberapa ujian, beberapa cobaan dari kader-kader Demokrat, tapi itu kita adalah lebih kepada proses pembelajaran, proses perbaikan ke depan. Itulah yang akan kita benahi, itulah yang akan diberikan pencerahan, diberikan pemaparan oleh Ketua Dewan Pembina maupun masukan-masukan dari para akademisi maupun para pengamat. Sehingga kita merefleksikan diri untuk memperbaiki diri, untuk mengintrospeksi diri ke depan sebagai partai yang baru berusia 10 tahun. Ya, kalau menurut Bapak Zainal sendiri, Anda sebagai pengamat anti korupsi, Anda menilai pidato politik yang disampaikan SBY ini seperti apa dalam hal korupsi? Saya harus merimain kembali ya. Saya harus merimain kembali pidato-pidato SBY yang hampir sejenis dalam kapasitas bukan sekedar ketua partai, tetapi juga sebagai kepala negara. Dan kalau kita meriwain
berbagai pidato itu kan sebenarnya ada 3 persoalan sekarang yang ada dari sekian banyak pidato SBY itu. Yang pertama adalah kemampuan eksekusi. Karena pidato SBY seperti biasa adalah words tapi bukan deeds. Jadi bukan kerja, tetapi kebanyakan adalah kata. Nah, tentu kata yang diucapkan tadi pidato itu yang mengatakan bahwa pembersihan dan lain sebagainya tidak bermakna apa-apa bagi saya, kecuali kalau kemudian ada tindakan nyata. Karena yang kita butuhkan adalah kerja bukan kata. Kalau sudah kata, menurut saya kita udah capek, udah sangat sering Presiden SBY dalam 2 kapasitas itu menjanjikan berbagai hal. Yang kedua, mungkin adalah kesetaraan. Nah, saya termasuk orang yang memuji Partai Demokrat ketika memberhentikan Nazarudin ketika dia baru didengar terlibat kasus korupsi. Dia belum apa-apa di situ, belum menjadi tersangka, belum menjadi saksi bahkan belum, tetapi dia baru disebutkan namanya. Dan equality ini yang tidak ada menurut saya di Partai Demokrat. Jadi substansi pidato itu harusnya ditarik naik, bukan hanya sekedar pembersihan, tetapi perlakuan yang equal. Saya mencontohkan barangkali Joni Allen Marbun, Pak Joni yang disebutkan namanya berkali-kali dalam kasus korupsi itu tidak mengalami apa-apa. Berbeda dengan Nazarudin. Nazarudin hanya 1 kali disebut dan langsung dipenggal. Pemberhentian walaupun bukan pemberhentian sebagai baru pemberhentian jabatan internal Demokrat. Hal itu menurut saya ada inequality. Andi Nurpati juga disebutkan dan sangat jelas perannya, tapi kemudian sampai sekarang tidak mendapatkan perlakuan apa-apa. Mas Zainal, kalau seperti itu nanti rontok dong Mas Zainal. Andi Nurpati disebut dia nonaktifkan, Pak Joni dinonaktifkan, Mas Anas juga nonaktifkan. Isu pidato itu bukan sekedar janji, tetapi tindakan untuk melakukan sesuatu, dan itu harus equal kan. Kalau kemudian pisaunya hanya tajam ke orang-orang tertentu, menurut saya pidato itu menjadi tidak bermakna. Dan yang ketiga, bukan sekedar pidato bersih, lalu kemudian equality, tetapi yang ketiga juga diperlukan sekarang tindakan nyata untuk membersihkan partai, bukan dari sekedar orang, tetapi dari prinsip kerja. Seperti kita ketahui, partai manapun di Republik ini memang mengalami masalah besar dengan pendanaan partai. APBN, APBD itu menjadi mesin ATM bagi partai sampai saat ini, dan ini pun terjadi di kasus Nazarudin. Nah, bagi saya janji untuk perilaku bersih, hidup bersih, bukan membersihkan orangnya, tetapi membersihkan sistemnya. Kalau kemudian hanya sekedar bicara bahwa orangnya harus bersih, tetapi kemudian sistem pendanaan partai yang tidak transparan, tidak akuntabel dan tidak jelas, dan masih menjadikan APBN menjadi mesin ATM, menurut saya pidato tersebut akan berada di titik nol dan menjadi ya, jadi sejauh ini menurut pengamatan Anda ini sangat sulit sekali bagi Partai Demokrat untuk melakukan pembersihan ya? Bukan sangat sulit, tetapi di tingkat perkataan itu baru di tingkat awal. Kita tidak melihat apa-apa di situ. Jadi kalau naik itu baru naik step awal, baru step janji. Kemudian step janji itu, kemudian ada banyak sekali spektrum yang harus dibicarakan. Spektrum di tingkat tindakannya, di tingkat equality dalam tindakan, dan di tingkat membersihkan bukan sekedar orang, tetapi mekanisme partai yang memang bermasalah dari sisi pendanaan partai. Baik, kalau Mas Zainal bilang pidato SBY itu hanya words bukan deeds, hanya kerja. Hanya kata-kata bukan kerja, kemudian ia mengatakan bahwa bersih itu bukan hanya orangnya tapi juga bersih. Kalau Mas Ege melihatnya? Ya sama juga, tapi 3 bagiannya. Saya melihat yang pertama sebagaimana biasanya ya, jadi nggak terlalu ada yang mengejutkan. Pak SBY ya begitu, normatif artinya saya sepanjang jalan tol sudah mengejutkan, agak-agak tonnya tinggi terus. Enggak, itu nanti bagian tertentu. Tapi kalau isinya hampir sama dengan spanduk-spanduk yang saya lihat di sepanjang jalan, yaitu kan ada saling jaga, pantang diadu domba, tingkatkan persatuan, jauhkan kepecahan, kira-kira begitu. Kembali ke jati diri Partai Demokrat, politik bersih, cerdas dan santun. Kira-kira sama normatifnya antara apa yang ada di spanduk. Mungkin Pak Joni Allen ya sebagai ketua panitia, sebagai bagian dari panitia Rakornas yang menyiapkan, ada 5.000 katanya spanduk dan umbul-umbul, isinya sama. Tetapi memang dengan demikian, Bung Zainal juga harus kita akui, ini menjadi taktis dalam arti kata kan menyatukan kan, menyatukan. Nanti kalau Anda hubungkan dengan pidatonya Anas, menjadi lebih taktis lagi. Mereka saling melengkapi.
Pak SBY mempercayakan Anas juga bilang saya mencontoh Pak SBY sebagai Dewan Pembina. Ini sudah menjadi membangun kesatuan di dalam. Nah, bagian ketiga yang agak masalah, kalau tadi dilukiskan dengan kalimat tidak adanya kalimat kerja gitu, kalau saya lebih mengatakan tidak realistis. Tidak realistis artinya begini, kalau ada kalimat karena nila setitik rusak susu sebelah. Saya mau nanya nih, yang nila siapa? Kalau dikatakan belum terjadi apa-apa, nggak realistis. Rakyat sudah melihat terjadi apa-apa. Bahkan juga kalau menyebut tadi kembali ke jati diri Partai Demokrat, bahkan ada tantangan, dengarkan baik-baik. Kalau ada yang mau tidak bersih segala macam, silahkan tinggalkan partai ini. Kan kembali itu berarti sudah sempat tersesat sedikit. Maka itu ada istilah nila setitik rusak susu sebelahnya. Ya, kalau jadi, dari nggak realistis karena gini. Ini seperti nggak ada masalah. Semua kompak gitu, kembali ke kompak. Lalu apa tindakan selanjutnya? Itu yang sedang ditanyakan oleh rakyat dan yang saya rasa dirisaukan juga oleh Bung Zainal. Oke, kalau dari gerak tubuhnya antara ketua umum partai dan juga ketua Dewan Pembina, ini apakah Anda melihatnya seperti apa sejak kasus Nazarudin ini terus menghantam Pak Anas ini? Oh, kalau Pak Anas memang kelihatan agak sedikit kalem, tapi tadi pelan-pelan muncul lagi ya, agak bangkit sedikit kepercayaan dirinya gitu. Kalau Pak SBY seperti biasa kan, kelihatan kadang-kadang tegas, sedih, campuran sedikit dengan gaya-gaya yang agak melankolik. Yang saya agak lebih peduli itu gayanya Bung Joni Allen di televisi, terlalu serius kelihatannya sore ini. Biasanya dia agak lebih santai menghadapi kamera dan lain-lain ya. Joni mungkin bisa Bang menjawab. Joni. Ya. Nah, gitu dong, ketawa dikit, senyum. Saya lagi menikmati masukan dan pendapat daripada Bung Zainal dan Mas Adi. Bahwa kami juga menyadari kekurangan kami dan untuk memperbaiki. Tapi namun demikian perlu saya tegaskan seperti yang pendapat Bung Zainal tadi, terima kasih. Tapi kalau equality yang dimaksudkan, saya kira percontohan itu tidaklah benar. Bahwa kami juga memiliki sistem di dalam melihat sebelum kami mengambil tindakan-tindakan. Katakanlah suatu saat Bung Zainal disebutkan oleh temannya untuk melakukan sesuatu. Kan belum tentu juga. Jadi tidak langsung aja disebutkan, terus kita menganggap itu menjadi sesuatu yang harus kita anggap bersalah. Karena apa? Ada proses. Di samping ada proses hukum negara, juga ada proses aturan main di dalam satu organisasi. Demikian juga saya kira organisasi lain. Karena kalau hanya disebutkan, tentunya harus kita lihat esensi persoalan yang sebenarnya yang disebutkan itu apa. Setelah itu ada langkah-langkah selanjutnya, yaitu langkah untuk proses hukum. Ya, jadi artinya Bung Joni Allen menyambung kalimat yang terakhir tadi, sampai sore ini ya, sampai kita live ini, masih belum ketahuan ya esensi persoalan yang sesungguhnya ada di Rakornas ini. Kan tadi kita sudah berbicara soal jargon, soal semangat, pidato. Menyambung yang terakhir disampaikan Bung Joni Allen. Jadi begini, saya kan tadi yang mencoba merefleksikan pendapat Bung Zainal soal equality terhadap penyebutan nama. Ya loh? Katakanlah kalau dibilang Nazarudin saja disebutkan nama langsung, tidak. Sebenarnya tidak hanya persoalan menyebutkan nama. Bahwa Partai Demokrat sebelumnya sudah bekerja. Dewan Kehormatan sudah jauh bekerja. Sehingga langkah-langkah itu dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Partai Demokrat dengan hasil duluan untuk menyelidiki kadernya sendiri, untuk melakukan tindakan sesuai dengan prosedur di partai itu. Nah tentunya juga teman-teman, termasuk saya juga disebutkan ada langkah-langkah untuk melihat ke sana. Tapi kalau hanya disebutkan, ya siapa saja orang yang tidak suka. Ya, contoh misalnya, Bapak Ibu sekalian mohon maaf, kepada para pengamat, juga kepada para media misalnya. Ini pemberitaan ini menurut saya sudah pemberitaan yang sudah sekian bulan lamanya. Konteksnya Nazarudin. Dan nyanyian itu bukan yang pertama. Mungkin yang kesekian puluh kali nyanyian itu. Dan itu pula yang dibahas. Saya sore ini diundang tadi adalah petang. Ya, kabar petang. Saya tidak menyangka kalau ini pembahasan soal Nazarudin. Sebenarnya pembahasan soal Nazarudin ini masyarakat pun sudah jenuh. Tinggal ini kita serahkan kepada pemerintah. Pemerintah sedang bekerja keras. Dan ini bukan hal yang pertama yang dilakukan oleh pekerjaan pemerintah. Tapi bukanlah hal yang mudah. Karena apa? Menyangkut di negeri orang lain. Negeri orang lain punya aturan. Saya kira kita harus menyadari. Yang kedua, bahwa persoalan-persoalan seperti Nazarudin
bukanlah hanya persoalan katakanlah Partai Demokrat, bukanlah hanya suara pertama, tapi persoalan menjadi negara. Artinya apa? Baik media, baik pengamat, punya tanggung jawab juga untuk menyelesaikan. Paling tidak, kalau ada informasi, ya disampaikan. Kami pun demikian. Kalau ada informasi yang terbaru, kami informasikan kepada aparat yang bertugas untuk itu. Bahkan misalnya Lira, kami berikan apresiasi untuk memberikan katakanlah sejumlah uang, walaupun tidak dilihat dari uangnya itu, untuk memberikan tanggung jawab. Dia juga sebagai bagian daripada warga negara untuk ikut bertanggung jawab di dalam membangun sistem, membangun hukum di dalam negara ini. Jadi bukan untuk saling menyalahkan. Kami sudah berbuat maksimal, kami sudah juga menunjukkan, sementara kami tidak mau untuk mencontoh partai-partai lain, walaupun sudah juga ditetapkan tapi tidak ada apa-apa. Tapi kami ingin membedah diri, ingin untuk melakukan hal yang baik, walaupun kami pada sisi sekarang masih banyak kekurangan yang harus kami benahi. Ya, baik. Nanti Mas Budi Sucipto akan memberikan paparan juga terkait pidato Pak SBY. Kami masih akan membahas terkait pidato Pojato dari Ketua Dewan Pembina juga kasus Nasaruddin saat lagi.